Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan masuk di halaman yang ke-16. Bagaimana sikap kita sebagai mukmin di dalam menghadapi bulan yang penuh keberkahan, yakni bulan Ramadan. Seorang mukmin selayaknya bergembira dan berlapang dada dengan adanya syariat puasa di bulan Ramadan. Seorang muslim selayaknya menjaga musim-musim kebaikan sebelum musim kebaikan itu terluput dari dirinya. Ketahuilah sesungguhnya masa itu tidak kekal keberadaannya, sedangkan umur kita sangat terbatas. Beberapa saat ke depan, beberapa bulan ke depan, tidak lama lagi akan hadir tamu yang sangat agung, yang wajib untuk kita muliakan, yakni Syahrul Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan tentangnya di dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, dan juga sebagai penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Para ummahat wa akhwat fillah, segala sesuatu yang melekat dengan Al-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim itu dengan izin Allah akan menjadikan sesuatu tersebut mulia di sisi Allah. Ramadan ketika menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa ya bagi kaum muslimin. Demikian pula tempat diturunkannya ayat-ayat Al-Quran. Ada kota Mekah, ada Madinah. Menjadi dua negeri yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Ada surat-surat dan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan demikian malaikat Jibril ketika membawa wahyu Al-Quran dari Allah untuk disampaikan kepada Nabi, maka malaikat Jibril menjadi sayyidnya para malaikat. Nabi Muhammad yang menerima wahyu Al-Quran menjadi sayyidul anbiya wal mursalin. Nah demikian pula waktu diturunkannya Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Maka dengan itulah Ramadan menjadi sesuatu yang mulia di sisi Allah. Maka kita pun demikian sesungguhnya. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mesti punya interaksi yang sangat kuat dan mendalam terhadap Al-Quranul Karim. Maka para huffazul Quran disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlullahi wa khassatuhu. Ya, mereka itu adalah keluarganya Allah
dan orang-orang khususnya Allah. Kenapa? Karena di dalam jiwa dan raga mereka ada Al-Qur'anul Karim. Taib. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa di bulan Ramadan termasuk salah satu di antara rukun Islam dan menjadikan salat di malam harinya sebagai amalan sunnah yang agung. Ramadan adalah bulan kesabaran, bulan tadarrus Al-Qur'an, bulan zikir, bulan sedekah, dan bulan dilipat gandakannya pahala kebaikan. Maka sepatutnya kita menyambut bulan yang berkah ini dengan hati yang lapang penuh kegembiraan. Tidak sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang bahwa Ramadan itu bulan kesempitan dan penuh dengan penderitaan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Sebagian orang, para jamaah yang dirahmati Allah, memandang Ramadan itu seperti bulan siksaan. Mereka akan sengsara, akan menderita dengan datangnya bulan Ramadan. Dan berbagai macam perasaan yang tidak baik yang ada pada sebagian orang tentang bulan Ramadan, maka bagi seorang mukmin yang seperti ini tidak boleh terjadi. Bagaimana seorang mukmin tidak berbahagia? Bagaimana seorang mukmin hatinya tidak lapang? Sedangkan Ramadan adalah bulan keberkahan. Ramadan adalah sebesar-besar karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang beriman. Dan kita disuruh bergembira, disuruh berbahagia dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maksudnya apa? Lebih baik dari dunia yang sering dikumpulkan oleh manusia. Barakallahu fikum. Kegembiraan yang terpuji adalah kegembiraan terhadap karunia dan rahmat Allah. Sedangkan Ramadan beserta beragam macam fadilah, keistimewaan dan keutamaan yang ada di dalamnya itu merupakan sebesar-besar karunia dan rahmat dari Allah atas kaum muslimin. Ya, terlalu banyak fadilah Ramadan yang sesungguhnya itu menggambarkan karunia Allah yang sangat besar, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar bagi kaum muslimin. Ya, enggak usah semuanya. Kita ambil satu saja. Kalau bulan Ramadan itu kemudian memberikan dengan izin Allah kepada kita satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, sesungguhnya ini sudah karunia yang sangat luar biasa sekali. Satu malam sebanding dengan berapa? 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya kalau kita manfaatkan, kalau kita gunakan malam tersebut untuk melakukan sebaik-baiknya iman, sebaik-baiknya amal saleh, sebaik-baiknya zikir, sebaik-baiknya qiraat, sebaik-baiknya qiyam, sebaik-baiknya berinfak dan bersedekah dan amal-amal yang lainnya, maka satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar. Berapa jam Lailatul Qadar itu, Ibu? Berapa jam, Bu?
Orang nyari Lailatul Qadar itu kapan? Iya, malamnya jam berapa? Tengah malam atau sepertiga? Jadi berapa lama yang disebut Lailatul Qadar itu? Ini penting ya. Kalau tidak paham ini kita banyak menyia-nyiakan. Barakallahu fikum. Disebut Lailatul Qadri. Lailatun itu artinya malam. Dalam Islam, malam itu dihitung dari terbenamnya matahari. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu sholat subuh. Taruhlah maghribnya itu jam 6 sore atau jam 6 petang. Kemudian waktu azan subuhnya jam 5 pagi. Berarti ada waktu berapa tuh? 11 jam. Nah, 11 jam itulah yang disebut malam. Jadi kalau orang nyari Lailatul Qadar, itu startnya dari maghrib. Paham maksudnya Ibu? Startnya dari maghrib, bukan nunggu nanti jam 12, nanti jam 1, nanti jam 2. Dari maghrib, karena maghrib sudah disebut malam. Wa atimmus siyama ilal lail, kata Allah. Sempurnakan puasa itu sampai datangnya malam. Malam yang dimaksud itu bukan malam sudah gelap. Malam yang dimaksud adalah pas terbenamnya matahari. Berarti waktu maghrib. Allah mengungkapkan waktu maghrib itu dengan kalimat al-lail. Kata para ulama, karena memang malam itu diawali dengan terbenamnya matahari. Maka yang dimaksud sempurnakan puasa kalian sampai malam, maksudnya sempurnakan puasa kalian sampai benar-benar matahari itu terbenam. Nah, dari sini kita bisa memahami yang namanya malam itu dari terbenamnya matahari sampai masuknya waktu sholat subuh. Tadi ya, sekitar 11 jam. Masing-masing daerah nanti beda-beda. Yang malamnya lebih panjang ya berarti lebih panjang lagi. Yang malamnya lebih pendek ya berarti sekadar itu pula jatah malamnya. Nah, walhamdulillah kita di negeri ini, negeri yang bagian-bagian waktunya ini ngepas banget, begitu ya. Pas banget. Malamnya ya standar-standar aja begitu, siangnya juga demikian. Beda dengan di sebagian negara gitu ya. Kalau musim dingin malamnya lebih panjang. Jadi jam 5 sore itu sudah terbenam matahari. Nanti subuhnya jam 6:30. Jadi malamnya itu panjang. Kalau musim dingin, ya. Kalau musim panas sebaliknya, siangnya yang panjang, begitu. Nah, kalau di kita normal saja. Ngepas begitu ya. Terbenam itu rata-rata jam 6, kan begitu. Kalaupun lebih atau kurang ya sedikit-sedikit saja. Paling kurang 15 menit, jam 6 kurang 15 menit atau jam 6 lebih 15 menit. Waktu subuh juga ngepas, waktu zuhur juga ngepas, rata-rata jam 12. Waktu asar rata-rata jam 3 atau antara jam 3 jam 4. Ini satu kesyukuran untuk kita ya, warga negara Indonesia. Kita ada di zona waktu itu yang ngepas banget. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Jadi kalau Ramadan itu memiliki satu keutamaan ini saja, yakni keutamaan Lailatul Qadar, ya dari maghrib sampai subuh di salah satu malam dari malam-malam yang ada di bulan Ramadan, yang ternyata fadilahnya lebih dari 1000 bulan. Keutamaan keistimewaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sesungguhnya sudah cukup dikatakan sebagai anugerah Allah yang sangat luar biasa yang tidak boleh disia-siakan. Ya tidak? Usia kita kira-kira nyampe enggak 1000 bulan? Ibu? Kira-kira, ini mah kira-kira.
Rasa-rasanya nggak nyampe ya. 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun 4 bulan ya. Ya kan Ibu? 1000 bulan itu 83 tahun sekian bulan. Sekarang kepala 4, kepala 5 saja sudah banyak yang terasa. Sering migrain, dikit-dikit encok, begitu ya. Masya Allah. Rasa-rasanya ndak nyampe deh usia 83 tahun. Ya kan? Walaupun ya harapannya panjang usia, sehat, afiat, istiqomah di atas iman dan Islam. Kan begitu ya? Begitu kan Ibu? Kalau ditanya pengen panjang umur, pengen pendek umur? Jawabannya pasti pengen panjang. Kenapa? Masih betah Ustadz di dunia. Gitu. Masya Allah. Kan begitu ya? Nah artinya Masya Allah ini 83 tahun. Dari satu malam itu, kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sekitar 11 jam untuk zona waktu Indonesia. Rata-rata 11 jam waktu malam itu. Dari maghrib sampai subuh. Ini kalau dimanfaatkan, dia lebih baik daripada ibadah 83 tahun sekian bulan. Mohon maaf, di sini yang usianya sudah kepala 5 taruhlah. Mungkin sudah merasakan Ramadan itu, ada yang mungkin sudah 40 kali gitu ya. Usia akil baligh taruhlah 15 tahun. Berarti sudah berapa tuh? 50, yang 55 tahun ya, yang usianya 55 tahun berarti dia sudah merasakan namanya Ramadan setelah akil balighnya 40 kali Ramadan. Bayangkan itu Bu. Kalau tiap Ramadan Lailatul Qadarnya dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sudah berapa usianya? Ya kan? 10-nya saja, 10 kali Ramadan, 10 kali kita dapat Lailatul Qadar, itu sebanding dengan 830 sekian atau mungkin 840 sekian tahun kita beribadah kepada Allah. Nah ini sesungguhnya keistimewaan umat Rasulullah. Kita dikasih Lailatul Qadar ini sudah keberuntungan luar biasa. Gitu kan? Usia kita mungkin tidak sampai usianya orang-orang atau umat-umat terdahulu yang sampai ratusan tahun, sampai nyentuh angka 1000 tahun. Tapi kita masih bisa bersaing pahala dengan mereka. Begitu ya. Kalau dapat Lailatul Qadar saja, kita sama dengan ibadah 83 tahun sekian bulan. Itu satu malam saja loh. Maka berarti orang yang menyia-nyiakan Lailatul Qadar 1 jam saja dia sia-siakan, tinggal hitung saja. Kalau 11 jamnya sama dengan 83 tahun sekian bulan, berarti 1 jamnya berapa? 80 dibagi 11. Begitu kan? 83 bagi 11. Berarti para jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang menyia-nyiakan Lailatul Qadar 1 jam saja, itu sama dengan menyia-nyiakan 8 tahun ibadah. Ya kan? Atau 7 tahun sekian bulan ibadah. Kalau 2 jam, kalikan saja. Maka cari Lailatul Qadar itu jangan nunggu tengah malam. Loh, dari maghrib setar. Maksudnya apa? Manfaatkan. Dari maghrib manfaatkan dengan sebaik-baik amal. Barakallahu fiikum. Kata para ulama, kita sedekah di malam Ramadan, di salah satu malam Ramadan, taruhlah misalkan 10.000 sedekah di malam itu. Ternyata menurut ilmu Allah, malam tersebut bertepatan dengan Lailatul Qadar. Berarti orang itu sama dengan infak 10.000 selama 83 tahun 4 bulan. Hitung saja berapa duit itu. Bagaimana kalau 1.000.000 infaknya? Bagaimana kalau lebih besar dari itu?
Kalau orang di malam Lailatul Qadar, pas tepat Lailatul Qadar, baca 1 juz Al-Quran, maka dia sama dengan baca 1 juz Al-Quran itu selama 83 tahun sekian bulan. Berarti kalau disia-siakan eman-eman enggak? Eman-eman. Ya. Sayang banget. Gitu. Rugi banar. Gitu ya. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi jangan disia-siakan Lailatul Qadar. Itu loh satu fadilah Ramadan. Cukup untuk kita bergembira, cukup untuk kita berlapang dada, cukup untuk kita bersyukur kepada Allah dengan adanya Ramadan. Bagaimana seorang muslim kok hatinya sempit ketika datang Ramadan? Padahal satu keistimewaan ini saja sudah luar biasa. Bagaimana lagi dengan keistimewaan-keistimewaan yang lainnya? Maka tidak ada kata lain melainkan kita harus berhati lapang, bergembira, bersyukur kepada Allah atas anugerah Ramadan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kegembiraan yang terpuji dan dipuji adalah kegembiraan terhadap anugerah dan rahmat Allah. Dan tadi kita sampaikan Ramadan beserta keistimewaan yang ada di dalamnya merupakan sebesar-besar anugerah, sebesar-besar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kaum muslimin. Adapun bergembira dengan kesenangan, bergembira dengan kelezatan dunia yang fana, yang tidak jarang mengakibatkan seseorang itu terlena dan meninggalkan kehidupan akhirat, maka kegembiraan semacam ini kegembiraan yang tercela. Lihat ya, bagaimana Allah mencela orang-orang yang bergembira dengan dunia sampai melalaikan mereka dari kehidupan akhirat. Di surat Ar-Ra'd ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'." Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah mata', kesenangan yang sedikit saja. Bagaimana tidak sedikit ya? Nabi sendiri menyebut dunia itu apa Pak? Tidak lebih bernilai dari sebelah sayap nyamuk. Ya kan? Nabi memberikan nilai dunia itu tidak lebih bernilai dari bangkai anak kambing yang cacat. Jadi kalau ada orang rebutan dunia, sampai sikut kanan sikut kiri, tendang kanan tendang kiri, pukul atas pukul bawah, jilat kanan jilat kiri, na'udzubillah, dia sedang memperebutkan sebelah sayap nyamuk. Itu loh dunia dan seisinya. Bukan duit cuman miliaran. Dunia dan seisinya, kata Nabi, tidak lebih bernilai dari sebelah sayap nyamuk. Ada Bu orang rebutan sebelah sayap nyamuk? Ada tidak? Banyak. Ya. Tidak hanya ahli dunia, kadang ahli agama juga rebutan, gitu ya. Rebutan dunia. Ya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Dan memang ya dunia ini kan hulwun khadirah. Begitu karakter dunia itu sifatnya. Hulwun khadirah. Apa hulwun itu Bu? Hulwun apa hulwun? Manis. Khadirah. Hijau ranum. Sudah hijau manis. Ini kan menyedapkan mata, memanjakan lidah. Kan gitu. Hijau itu menyedapkan mata. Kan begitu ya? Terapi mata itu apa diantaranya? Lihat yang hijau-hijau. Kan begitu. Ya tidak Ibu? Makanya ya hutan itu jadi tempat wisata. Kebun teh jadi tempat wisata. Ya kan? Taman bunga jadi tempat wisata. Karena memanjakan apa? Mata.
memanjakan mata. Khadirah, hijau. Dunia ini disifati oleh Nabi, disifati oleh Allah Nabi dengan khadirah, yakni hijau. Kemudian hulwun. Hulwun itu memanjakan lidah kita. Manis rasanya. Kan begitu ya? Ada yang pernah merasakan lezatnya dunia? Ibu? Masa enggak pernah? Enggak pernah bahagia berarti ibu ini. Barakallahu fikum. Itu dunia itu begitu, manis hijau, hijau ranum. Makanya kalau ada orang kan suka ya ada istilah, kamu ini matanya hijau kalau lihat duit, gitu. Gitu kan? Ya iya, memang dunia itu hijau. Gimana? Tidak hijau gitu ya. Semua orang akan terpesona dengan dunia. Apa dunia? Ya isinya harta, isinya kesenangan, foya-foya, isinya pangkat, jabatan, wanita, kan begitu. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Dan sifat dunia itu selalu tidak mengenyangkan. Begitu kan? Nabi sudah menjelaskan begitu. Kalau orang berambisi ingin mendapatkan selembah emas, ketika dia dapatkan lembah emas itu, maka dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Yang kedua dapat, dia ingin lembah emas yang ketiga. Yang tiga sudah dapat, pengen lembah emas yang keempat. Terus seperti itu. Manhumani la yashba'ani. Dua orang yang tidak akan pernah merasakan kepuasan. Salah satunya adalah siapa? Orang yang berambisi terhadap dunia. Tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Kapan dia merasakan? Kapan dia berhenti dari ambisinya itu? Kata Nabi, kapan? Ketika mulutnya sudah disumpal pakai tanah. Maksudnya apa? Kalau mati, sudah dia akan berhenti. Mungkin kalau setelah mati masih ada peluang, akan dimanfaatkan itu. Cuman memang sudah ditetapkan, kalau sudah mati ya sudah selesai. Jadi kalau dia mungkin tidak akan mati, ya terus-terus saja begitu. Terus berambisi, berambisi. Dapat ini, pengen yang berikutnya. Dapat yang berikutnya, pengen yang sesudahnya. Dan terus seperti itu. Dia baru akan berhenti kalau mati. Nah ini berbahaya. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka Allah cela ya orang-orang yang bergembira dengan kehidupan dunia, ya kemudian melalaikan kehidupan akhiratnya. Kalau sekedar bergembira tidak ada masalah. Bergembira yang tercela di sini yang menjadikan manusia lupa akhirat. Saking asiknya bekerja lupa sholat. Asiknya berdagang sampai lupa ngaji, kan begitu. Dunia itu mengasyikkan tidak? Ibu, asik kan dunia itu ya? Asik ya, dunia itu mengasyikkan. Ya sifatnya begitu. Boleh ya kita menikmati dunia itu. Istamti bil hayat. Ya nikmati hidup kita di alam dunia ini karena kita sebentar di dunia ini. Tapi ya menikmati dunia itu jangan kelewatan batas gitu ya, sehingga melalaikan kita dari kehidupan akhirat. Taib. Jadi kegembiraan yang semacam inilah yang dibenci Allah. Oleh karena itu Allah berfirman ketika menceritakan tentang Qarun. Kenal Qarun Ibu? Qarun ya. Kalau orang gali-gali sesuatu kemudian dia menemukan barang-barang berharga, apa katanya? Harta karun. Karena memang Qarun itu dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi ya bersama dengan hartanya. Maka Allah berfirman ketika menceritakan tentang Qarun, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Qarun itu berbangga dengan apa? Dengan hartanya. Itu kalau dia keluar dari rumahnya, ya, maka keluar dengan segala kemewahan hartanya.
Itu dikisahkan kunci gudang-gudang hartanya saja tidak bisa diangkat kecuali oleh orang yang memiliki tenaga yang sangat besar. Itu kuncinya, kunci gudang harta. Hartanya kayak apa? Luar biasa harta. Allah katakan innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Taib. Di sini kita nukilkan satu catatan renungan. Pernahkah Anda melakukan sesuatu dengan hati yang lapang dan penuh rasa cinta? Dan pernahkah Anda melakukan sesuatu dengan hati yang mengkerut dan rasa yang semerawut? Dua kondisi ini insya Allah ya masing-masing kita pernah merasakannya. Maka ibu perhatikan, coba bedakan apa yang terjadi dari dua kondisi tadi. Baik sebelum memulainya, di saat menjalani, dan setelah selesai melakukannya. Tanggal tua, kerjaan di rumah banyak. Ya. Suami tidak kunjung datang. Ya. Apa yang terjadi ibu? Cucian numpuk, ya. Rumah berantakan. Suaminya telepon, "Mas, sudah beres-beres belum?" Gitu ya. Berat tidak ibu itu beres-beres? Ya. Kalau ada uang dulu baru saya beres-beres. Gitu. Ada uang abang di sayap. Yang paham saja mah ini kan tanggal tua gitu ya. Nggak ada tanggal tua, semuanya harus muda gitu ya. Barakallahu fikum. Ya orang itu kalau mengerjakan sesuatu nggak pakai hati ya berat. Ya. Ibu taklim kayak gini kalau nggak dengan hati kan berat bu. Ya. Yang dipikirkan tuh Ustaz kapan selesainya gitu kan. Lama sekali taklimnya. Nah begitu berat. Orang tuh kalau nggak mengerjakan sesuatu nggak pakai hati berat. Dan beda hasilnya juga ibu. Beda hasilnya. Pernah masuk ke toko kemudian pelayannya judes banget itu. Pernah bu? Lihat, kenapa itu kira-kira? Tanggal tua lagi. Tanggal tua terus ya. Atau gajinya kecil gitu. Allahu a'lam. Artinya apa? Anda sepenuh hati. Kita nanya barang di sebelah mana barangnya. Cari aja sendiri. Masya Allah. Katanya pembeli itu raja gitu kan. Barakallahu fiikum. Begitu orang kalau melakukan sesuatu nggak pakai hati ya begitu. Tapi coba orang kalau melakukan sesuatu dengan hati yang Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Hati yang lapang, penuh dengan rasa cinta. Dia mencintai kegiatan yang dia kerjakan. Itu lain, efeknya lain. Dilihatnya juga sergap enak. Begitu ya. Kenapa? Karena dia mengerjakan sesuatu sepenuh hati. Saya pernah punya pengalaman Pak jamaah di masjid. Ya. Suatu ketika kelihatan murung sekali. Murung, lesu. Ya. Kayak sepertinya besok mau mati begitu. Ini kenapa Pak? Kok nggak seperti biasanya? Biasanya seger luar biasa. Ya. Ustaz, saya stres. Kenapa stres Pak? Pekerjaan saya dipindahkan. Jadi beliau ini biasa di lapangan, tiba-tiba disuruh di kantor, di depan meja dengan laptop, dengan pekerjaan yang di luar kapasitas dia. Stres Pak. Tidak bisa Ustaz saya menikmatinya. Saya nggak paham, saya nggak ngerti. Saya harus memulai lagi dari nol. Saya lebih baik di lapangan kerjanya. Enak kalau di lapangan, itu bidang saya. Begitu para jamaah. Nah ini ada catatan di sini Bu ya. Penting ibu-ibu di sini memahami bakat anak. Itu penting. Dari kecil bakat anak itu diperhatikan. Karena ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang itu kan macam-macam karakternya. Ibu kalau punya anak 5, Ustaz saya punya anak 5 pokoknya harus semuanya jadi ustaz.
Bisa nggak kayak gitu Ibu? Nggak bisa, jangan dipaksakan. Emang wajib jadi ustadz Bu? Enggak, yang wajib tuh jadi orang soleh. Yang wajib tuh jadi orang bertakwa. Jadi ustadz enggak wajib. Yang wajib tuh jadi orang bertakwa. Entah anak kita seorang pedagang, entah anak kita seorang pegawai, entah anak kita itu seorang pengusaha. Yang penting dia bertakwa. Karena yang masuk surga itu orang yang bertakwa. Allah tidak menyebutkan profesi. Allah menyebutkan sifat dan karakter orang yang akan masuk surga. Uiddat lil muttaqin. A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kan begitu. Surga itu telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Aku kata Allah dalam hadis qudsi, aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata sebelumnya, tidak pernah terdengar oleh telinga sebelumnya, tidak pernah terbesit di dalam hati manusia sebelumnya. Jadi kita disuruh jadi orang soleh, jadi orang bertakwa. Maka jangan memaksakan keinginan orang tua kepada anak-anak. Anak-anak itu unik. Dia bakatnya masing-masing berbeda gitu ya. Kalau anaknya banyak mungkin 2 anak kita bakatnya sama. Yang satu berbeda, yang lainnya berbeda. Maka ini kenali ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini bakat anak kita kemana? Karena nanti akan bermanfaat di masa yang akan datang. Di saat dia sudah mandiri, di saat dia sudah terjun ke dalam kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat. Dan Masya Allah, kalau orang itu arahnya ke situ, para jamaah, sesuai dengan karakter dan bakatnya, dia pasti akan mencintai ya profesinya. Dia pasti akan mencintai segala pekerjaan yang menjadi bidangnya. Beda dengan yang bukan bidangnya, bukan bakatnya. Begitu kan? Ya seperti tadi pegawai yang biasa di lapangan tiba-tiba disuruh di kantor duduk di depan komputer, stres para jamaah. Begitu. Baik. Dan masing-masing orang kan punya bawaan masing-masing. Saya ya tidak pernah Pak cita-cita jadi ustadz. Ya. Dulu kalau ditanya di sekolah itu kan anak-anak SD suka ditanya, kamu cita-citanya jadi apa? Ya, saya dulu cita-cita kalau ditanya ibu guru, saya pengen jadi dosen Bu. Gitu. Dosen. Ya mirip-mirip ya. Pengen jadi dosen gitu. Begitu. Alhamdulillah ya. Semua itu dengan perjalanan. Allah yang menentukan, kita hanya berikhtiar yang terbaik, kemudian tawakal dan doa. Begitu para jamaah. Pernah lihat orang menguasai satu bidang dan dia ahli di bidang itu, kalau ternyata dirunut riwayat pendidikannya, ternyata nggak nyambung. Pernah lihat? Hah? Misalkan kuliahnya kedokteran, tapi dia malah sukses di bidang perkayuan. Bisa kan? Bisa. Begitu. Dan rata-rata kalau kita lihat orang itu kerja tidak sesuai bidangnya. Maksudnya apa? Dulu dia sekolahnya, jalur sekolahnya A, tapi ternyata setelah kerja dan dia sukses dengan pekerjaan itu, ternyata jalurnya B. Kan begitu. Banyak sekali itu. Banyak sekali. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka bakat itu sebetulnya bisa dipetakan dari semenjak anak itu kecil. Maka kalau orang tua bisa memahami bakat anaknya ke arah mana, itu enak sekali. Nanti dia bisa mengarahkan sesuai dengan bakat bawaan dari si anak ini. Barakallahu fikum. Baik. Jadi beda ya, orang itu melakukan sesuatu dengan hati dan yang melakukan sesuatu tidak dengan hati. Alangkah meruginya orang yang menjalani Ramadan dengan hati yang sempit, penuh kebencian terhadap kewajiban. Mau sampai kapan terus begitu? Terlalu. Iya, tulisannya terlalu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Ini ada catatan doa ya, dihafalkan. Ini doa bagus sekali. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat, hati yang bersih ya dari segala kotoran dan nodanya. Karena hati yang selamat ini yang nanti akan selamat di kehidupan akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembahasan berikutnya tentang persiapan matang. Jadi setelah kita siapkan jiwa raga kita untuk berlapang dada menerima beban syariat puasa di bulan Ramadan, kita syukuri itu, maka berikutnya kita mesti punya persiapan matang. Persiapan itu harus matang, jangan asal-asalan. Sukses dan tidaknya seseorang itu juga sangat dipengaruhi oleh seberapa hebat dia di dalam melakukan persiapan. Salat saja ibu, salat harus ada persiapan enggak? Harus ya. Makanya banyak sekali poin-poin penting yang disampaikan Nabi tentang bagaimana kita punya persiapan untuk salat itu dengan baik. Sehingga ini nanti punya pengaruh besar terhadap kualitas daripada ibadah salat. Kalau salat ada persiapannya, maka puasa pun demikian. Ibu-ibu datang ke sini persiapan tidak? Pasti persiapan. Ada jadwal rutinan Sabtuan gitu ya. Jam 9. Gimana caranya supaya saya tepat waktu? Beberes. Ibadah subuh sudah mulai beberes. Nyiapin sarapan, ya mandiin anak-anak. Pokoknya jam 9 bisa tepat waktu datang ke Masjid At-Tin. Persiapannya kan matang. Bahkan ada mungkin di antara ibu-ibu persiapannya dari malam. Apa nih yang akan dibawa nanti untuk besok hari? Apa saja yang harus dipersiapkan? Begitu kan? Semakin baik persiapan kita, semakin matang persiapan kita, insya Allah semakin besar pengaruhnya terhadap kesuksesan kita di dalam menjalankan sesuatu. Baik. Selain dengan kegembiraan dan hati yang lapang, seorang mukmin juga menyambut Ramadan dengan persiapan yang matang. Mungkin kita pernah mengalami kedatangan tamu secara mendadak. Pernah, Bu? Dalam kondisi rumah berantakan kayak kapal pecah. Memang hari-hari begitu, ya. Kemudian tidak ada stok makanan. Gitu ya. Kedatangan tamu dadakan dalam kondisi rumah berantakan, tidak ada stok makanan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, pernahkah kita mengalami satu kondisi di mana guru yang memberikan soal ujian di sekolah secara tiba-tiba tanpa ada informasi sebelumnya? Pernah, Bu? Anak-anak, kumpulkan buku pelajarannya di depan meja ibu ya. Aduh, ingat nih pelajaran SD. Sudah, kalau sudah kayak gitu pada resah itu anak-anak tuh. Wah, pasti ujian ini. Ya, sampai ada yang dibuka dulu. Ayo anak-anak 1 menit kumpulkan. Sebentar, Bu. Ya, dibuka-buka dulu. Ya. Akhirnya dikumpulkan. Kira-kira gimana tuh rasanya? Tegang, deg-degan, berdebar begitu. Aduh, mau ujian gitu. Dan pasti guru kayak gitu dibenci itu, ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sama tadi kalau kita kedatangan tamu. Makanya kan adabnya kalau memang memungkinkan ya. Di masa dulu tidak ada muwasalat ya, tidak ada media untuk kita bisa ngasih informasi lebih dini gitu. Nah sekarang kan ada WhatsApp, ada telepon. Nah bagusnya ibu kalau mau bertamu itu hubungi dulu orang yang bersangkutan. Afwan, saya mau bertamu jam 9 pagi, kira-kira antum bisa tidak? Itu akan lebih baik. Karena tuan rumah tentu akan punya persiapan yang baik. Kenapa? Karena orang beriman itu tahu
memuliakan tamu itu amal soleh. Begitu. Nah tapi ya namanya tamu, ya kadang kedatangannya tiba-tiba kan gitu. Nah kalau tiba-tiba kayak gitu, kondisi rumah berantakan, nggak punya makanan, kira-kira kelimpungan enggak? Aduh, ada tamu, gimana? Saya ibu ya, mohon waktu 5 menit saja. Ya. Disangkanya mau ke belakang, padahal dia mau beres-beres dulu. Sebrat-sebrot dulu parfum, begitu ya. Kenapa? Karena bau apek rumahnya. Barakallahu fikum. Nah demikian. Atau misalkan contoh yang lain, orang yang bepergian tanpa membawa bekal yang cukup. Oh, sengsara sekali itu. Kalau orang kehabisan bekal di jalan, ya, di negeri orang, di daerah orang yang kita tidak punya kenalan sama sekali. Repot tidak? Repot. Nah, contoh-contoh ini hanyalah sebatas urusan duniawi. Yang kalaupun beresiko, tentu sebatas resiko dunia saja. Namun bisa dibayangkan betapa beratnya menghadapi momen seperti itu. Berat, kelimpungan kita. Taib. Demikianlah halnya dengan Ramadan. Sukses dan tidaknya kita di dalam mendulang pahala dan keberkahan Ramadan sangat bergantung sekali dengan matang dan tidaknya persiapan kita. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "If'alul khaira dahrakum wa ta'arradu li nafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahatun min rahmatihi yusibu biha man yasha min ibadih." Min ibadih, itu salah ya. Min ibadih. Wasallallahu an yastura auratikum wa an yu'ammina rawatikum. Lakukanlah kebaikan sepanjang masa kalian. Jadi jangan nunggu Ramadan melakukan yang baik-baik itu. Sepanjang masa kita, Nabi memerintahkan kita ajak dalam kebaikan. Kemudian kata Nabi, wa ta'arradu linafahati rahmatillah, dan pasanglah, posisikan diri kalian itu untuk mendapatkan nafahat, gelombang rahmat Allah. Nah, di sini poinnya. Pasanglah, posisikan diri kita untuk memantaskan diri mendapatkan gelombang dari rahmat Allah. Karena sesungguhnya Allah memiliki banyak nafahat dari rahmatnya yang dia anugerahkan kepada siapa saja dari para hambanya yang dikehendakinya. Memohonlah kepada Allah agar aib-aib kalian itu ditutupi dan agar rasa takut kalian dirubah menjadi rasa aman. Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan sebesar-besar gelombang rahmat Allah. Makanya sebagian ulama menyebut syahrul Ramadan syahrul rahmah. Ramadan itu adalah bulan ya dilimpahkannya rahmat Allah. Maka posisikan, pasang, pantaskan diri kita untuk mendapatkan gelombang rahmat Allah tersebut. Jika tidak, maka alangkah besarnya kerugian yang akan kita dapatkan. Taib. Barakallahu fikum. Sejatinya ketidaksiapan dalam menyambut Ramadan merupakan salah satu bentuk meremehkan perintah. Jadi kalau ada orang tidak punya kesiapan menyambut Ramadan, ini pada dasarnya salah satu di antara bentuk meremehkan perintah Allah. Yang begini nih, ini salah satu bentuk meremehkan perintah Allah. Dan tentunya itu berdampak kepada kelemahan di dalam menjalankan kewajiban. Ya beda kan. Orang mau lomba Pak, persiapan dengan tidak, beda enggak? Beda. Orang kalau persiapannya matang, percaya diri, balap lari misalkan. Ya. Persiapannya matang, dia percaya diri. Beda dengan yang, aduh saya belum persiapan. Gitu ya. Beda para jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi orang yang persiapannya matang, dia akan punya semangat yang tinggi. Orang yang kurang persiapan biasanya lemah. Biasanya lemah untuk melakukan yang wajib. Nah itulah hukuman bagi orang yang tidak memiliki persiapan atau yang kurang matang dalam persiapan. Lihatlah kondisi salafun saleh. Betapa seriusnya mereka mempersiapkan jiwa dan raga untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah. Termasuk diantaranya persiapan yang mereka lakukan untuk beribadah secara maksimal di bulan Ramadan.
Ada satu asar dari Mu'alla bin Al-Fadl rahimahullahu ta'ala, yakni seorang tabi'in. Beliau berkata, kanu yad'una Allah ta'ala sittata ashhurin an yuballighahum Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala minhum. Orang-orang saleh dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Apa doa mereka? Mereka berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berarti dari bulan apa tuh doanya? 6 bulan sebelum Ramadan, bulan apa, Bu? Coba diurut. Coba diurut. Diurutkan maksudnya, bukan dipijit. Muharram, Safar. Kemarin kan kalendernya sudah dikasih, Ibu. Ya kan? Hafal tidak 12 bulan Qamariyah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Berarti Ramadan bulan keberapa? Bulan ke-9. 6 bulan sebelum Ramadan, jadi bulan apa? Diurut lagi. Sebelum Ramadan apa? Sya'ban, Rajab, Jumadal Akhirah, Jumadal Ula, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Berarti Rabiul Awal. Nih, salafun saleh mereka dari mulai bulan Rabiul Awal sudah minta-minta merengek kepada Allah. Ya Allah, ya sampaikan usia kami ke bulan Ramadan. Begitu, 6 bulan loh. Enggak tanggung-tanggung persiapannya. Ya. Kita kadang bulan Sya'ban saja, hare-hare weh. EGP gitu. Emang gue pikirin Ramadan ya Ramadan, silahkan saja. Enggak ada urusan. Ada orang yang sama sekali enggak punya persiapan untuk Ramadan. Ya. Ini salafun saleh 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka sudah punya persiapan yang matang. Minta kepada Allah disampaikan usianya ke bulan Ramadan. Yahya bin Abi Katsir seorang tabi'in rahimahullahu taala, beliau berkata di antara doanya para salaf, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim liya Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan untuk diriku, serta terimalah dariku amal-amalku pada bulan Ramadan. Adanya riwayat doa yang begitu serius dari salafun saleh ini sesungguhnya teladan bagi kita, bahwa begitulah orang-orang saleh di zaman dahulu punya persiapan yang luar biasa menghadapi Ramadan. Apa saja persiapan-persiapan menjelang Ramadan? Ini kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah taala. Ada sekitar 8 atau 9 poin ringkasan persiapan menjelang bulan Ramadan. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.